selalu menang tipis di 3 laga terakhirnya. Melempemnya lini serang Persib mendapatkan kritik tajam dari para bobotoh. Manajemen kabarnya akan memberikan kejutan soal perekrutan striker baru berlabel Timnas untuk mempertajam ujung tombak tim. Siapa striker yang dimaksud? Hingga kabar ada perubahan jadwal laga Borneo FC kontra Persib Bandung yang sedianya digelar tanggal 16 Januari nanti. Namun sebelum itu kita bahas topik pertama kita dari kabar ricuh antara oknum supporter Persija Jakarta dengan oknum supporter Persita Tangerang yang terancam sanksi sangat berat ini. Dari Komdis PSSI. Yaps, kericuhan antar supporter sempat terjadi seusai pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta pada pekan ke-19 BRI Super League di Indomilk Arena Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Jumat 30 Januari kemarin. Kericuhan tersebut terekam dan tersebar di berbagai sosial media. Dalam video itu, keributan terjadi di luar area stadion. Terlihat 2 kelompok supporter saling melempar barang, salah satunya botol, ke arah kerumunan supporter lain yang berada di sekitar lokasi perekam video. Di sisi perekam, tampak sejumlah supporter mengenakan pakaian berwarna putih dan oranye. Di antara kerumunan massa yang terlibat ricuh, terlihat petugas keamanan mengenakan baju hitam menghimbau para supporter di sisi perekam video untuk mundur. Sehubungan dengan video tersebut, Kapolsek Kelapa II Kompol Gus Prihatin Zain menjelaskan, kericuhan dipicu oleh saling ejek antar supporter. Ia menegaskan tidak ada unsur provokasi dalam peristiwa tersebut dan situasi dapat segera dikendalikan. Ia juga memastikan tidak ada konflik antara supporter Persija Jakarta dan Persita Tangerang. Menurut dia, hubungan kedua kelompok supporter selama ini terjalin dengan baik. Ia menambahkan secara umum suasana pertandingan berjalan aman dan kondusif. Dengan adanya kericuhan antar supporter ini, Persija maupun Persita kini terancam sanksi dari Komdis PSSI. Terlebih supporter lawan yakni The Jakmania yang melakukan away ke kandang Persita Tangerang. Sampai video ini dikerjakan, belum ada kepastian sanksi atas insiden ini. Sementara itu, kehadiran The Jakmania pada laga tersebut menjadi sebuah sejarah karena sudah lama kelompok supporter itu tak hadir saat Persija bertamu ke kandang Persita. Gesekan-gesekan yang sempat terjadi dahulu membuat hubungan antara supporter dari kedua tim itu sempat panas. Ketua Umum The Jakmania, Diki Sumarno, mengaku senang dengan momen bahagia antara kedua kelompok supporter tersebut. Ya, sejujurnya ini sebuah kebahagiaan tersendiri karena selama saya menjadi Ketua Umum The Jakmania, ini pertama kalinya akhirnya The Jakmania masuk ke Indomilk Arena. Jadi ini menjadi sebuah sebuah cerita baru bagi The Jakmania, akhirnya kami kembali lagi ke Tangerang untuk nonton Persija, kata Diki Sumarno. Pelatih Persisolo, Milomir Cecilia, cukup puas dengan perkembangan anak asuhnya meskipun harus kalah melawan Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-19 kemarin. Milomir Cecilia menyebut Maung Bandung merupakan lawan yang sulit ditaklukkan. Sebagai salah satu kandidat juara, kualitas dan pengalaman anak asuh Bojan Hodak memang jauh lebih mentereng ketimbang Persis. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu cukup puas dengan perkembangan anak asuhnya. Namun, Laskar Sambernyawa memang minim opsi karena 2 pemain barunya, Clayton da Silveira da Silva dan Andre Alba, belum bisa bermain. Seperti yang saya katakan, ini bakal menjadi laga yang sulit. Kami bermain melawan tim terbaik di liga ini. Persib adalah salah satu tim terbaik di Indonesia yang punya fisik, teknik, taktik, dan juga pengalaman. Hari ini kami harus mengalami kekalahan hanya karena kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh lawan. Kami memiliki 2 hingga 3 peluang, tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan gol. Meskipun demikian, kami sudah jauh lebih baik ketimbang laga terakhir melawan Borneo FC, kata Milomir Cecilia. Borneo FC meraih hasil positif pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026. Menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu sore kemarin, Borneo FC menumbangkan PSIM dengan dramatis. Borneo FC unggul terlebih dahulu lewat gol pemain baru Caio Nunes, memaksimalkan umpan dari Astina pada menit 29. Namun PSIM menyamakan skor lewat eksekusi penalti Z Valente pada menit 82. Usai skor menjadi sama kuat, Borneo FC makin menggila. Hasilnya tim berjuluk Pesut Eta bisa mencetak gol saat injury time tepatnya menit 90+2 melalui sundulan pemain barunya lainnya, Koldo Obieta. Skor 2-1 pun tercipta dan bertahan hingga laga usai. Borneo FC berhak meraup 3 poin. Hasil ini membuat Borneo FC memiliki 43 poin dan berhak menggulingkan Persija Jakarta yang ada di posisi kedua. Sebaliknya, Persija harus rela turun ke peringkat ketiga. Tim berjuluk Macan Kemayoran baru memiliki 41 poin. Sedangkan Persib masih kokoh di puncak klasemen setelah pada Sabtu lalu mengalahkan Persis Solo dengan skor 1-0. Sementara itu, pendukung Persib Bandung yakni Bobotoh merasa tak puas meski klub idolanya menang atas Persis Solo.
Bermain di kandang lawan, Persib Bandung sukses membawa pulang 3 poin berkat gol sematawayang yang ditorehkan lewat sundulan Andrew Jung, menit 39. Persib Bandung memiliki banyak peluang, namun belum bisa dioptimalkan. Hal ini pun mendapat sorotan tajam dari Bobotoh. Sebagian besar Bobotoh mengevaluasi tak produktifnya lini depan. Sebagian lainnya mendesak beberapa nama out atau segera ada pemain di sektor penyerang. Hasil Persib Sabtu sore lalu merupakan kemenangan beruntun dengan modal sebiji gol atas lawan papan bawah. Pekan lalu, Persib juga hanya menang 1-0 atas tim peringkat ke-15, PSBS Biak, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. PSBS Biak bahkan bermain dengan 10 orang sejak awal babak pertama, usai kartu merah Heri Susanto. Persib sebenarnya mendominasi permainan, tetapi terbentur kegemilangan kiper asal Angola, Kadu. Adapun laga sore tadi merupakan pertemuan pemuncak klasemen melawan tim juru kunci, sehingga Persib dijagokan menang telak. Nyatanya, juara bertahan Liga 1 itu hanya menang 0-1 berkat finishing klinis Andrew Jung pada babak pertama. Persis yang merekrut sejumlah pemain baru di tangan Milomir Seslija sempat merepotkan pada babak kedua. Melihat Laskar Sambernyawa yang beberapa kali mengancam Teja Paku Alam, pantas jika kemenangan Persib disebut ugly win atau menang jelek. Meski begitu, Bobotoh tak perlu risau, karena tim kesayangannya mengamankan 3 poin di jalur juara. Pada 2 pekan lalu, Persib juga cuma menang 1-0 atas Persija yang bermain dengan 10 orang. Terlalu banyak menang tipis membuat Persib tidak menjadi tim tersubur di Super League. Sementara itu, sang pencetak gol sematawayang ke gawang Persis Solo, yakni Andrew Jung, mengaku tidak peduli dengan kemenangan tipis itu. Baginya, yang terpenting adalah Persib bisa membawa pulang 3 poin. Ia mengakui Persib sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol lebih banyak dari peluang yang didapat. Namun katanya fokus utama Persib setelah unggul 1-0 adalah mengamankan kemenangan untuk menjaga posisi di puncak klasemen. Anda tahu pertandingannya tidak mudah, tetapi yang terpenting adalah kami menang. Oke, kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, tetapi kami menang 1-0 dan saya rasa kami pulang dengan membawa 3 poin, kata Jung. Operator kompetisi Liga Indonesia I-League secara resmi mengabulkan permohonan penjadwalan ulang laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 demi menjaga performa fisik pemain Persib Bandung Pangeran Biru. Pertandingan krusial kontra Borneo FC Samarinda yang semula dijadwalkan pada 16 Februari 2026, kini resmi digeser ke tanggal 15 Maret 2026. Penyesuaian ini dilakukan setelah Persib sukses melaju ke babak 16 besar ACL 2 dengan status mentereng sebagai juara grup. Jadwal babak 16 besar ACL 2 mempertemukan Persib dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Laga akan berlangsung dalam 2 leg, masing-masing pada 11 dan 18 Februari 2026. Jika tetap dipaksakan bermain di kompetisi domestik pada 16 Februari, Persib hanya memiliki waktu jeda 2 hari. Penyesuaian jadwal ini dinilai krusial agar masa pemulihan pemain tetap ideal demi menjaga integritas kompetisi domestik sekaligus performa di panggung Asia. Melalui surat resminya, Direktur Utama I-League Ferry Paulus menyepakati pentingnya sinergi antara operator dan klub. Menurut dia, kesuksesan klub Indonesia di Asia akan berdampak positif pada peringkat Indonesia di level AFC ke depannya. Menanggapi keputusan tersebut, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan komunikasi pihak I-League. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah bersama untuk ekosistem sepak bola nasional yang lebih sehat. Pihak I-League juga sudah menyiapkan rencana cadangan jika Persib mampu melaju lebih jauh hingga ke babak perempat final ACL 2. Skema tersebut mencakup potensi pergeseran jadwal melawan Persebaya dan Persik Surabaya pada periode Maret hingga April mendatang. Namun jika langkah Persib terhenti di 16 besar, maka jadwal pekan ke-24 akan kembali mengikuti rencana semula. Keputusan ini menunjukkan semangat baru sepak bola Indonesia yang lebih akomodatif terhadap prestasi internasional tanpa mengasingkan kredibilitas liga domestik. Akun X @seledingtackle mengabarkan Persib Bandung sedang menjalin negosiasi untuk mendatangkan penyerang naturalisasi. Persib Bandung dirumorkan telah menjalin pembicaraan dengan seorang pemain muda naturalisasi yang berposisi sebagai striker, tulis akun @seledingtackle. Meski tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, disinyalir mengarah ke sosok penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Kenapa mengarah ke Mauro Zijlstra? Pertama, Mauro Zijlstra masuk kategori penyerang muda seperti clue yang disampaikan akun @seledingtackle.
Saat ini usia penyerang 188 cm baru 21 tahun. Selain Mauro Zylstra, sejatinya ada dua penyerang naturalisasi lain yang berusia muda, yakni Rafael Struijk dan James Raven. Namun kedua pemain ini masih mendapatkan menit tampil bersama klub masing-masing dan tidak ada tanda-tanda akan hengkang ke klub lain. Jelang tampil membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025, Mauro Zylstra blak-blakan ingin meninggalkan sang klub yang eksis di Eredivisie, FC Volendam. Mauro Zylstra ingin meninggalkan FC Volendam karena kesulitan bersaing. Hingga pekan ke-20 Eredivisie, Mauro Zylstra sama sekali gagal mencatatkan menit tampil. Ia hanya 3 kali tampil bersama FC Volendam U21 dan mengemas 3 gol. Saya belum banyak bermain di FC Volendam, jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin, kata Zylstra kepada wartawan di Stadion Madia pada medio November 2025.